Saya ingin bertanya, dari bilangan 13 ayat 11, mengapa suku Yusuf dari suku Manasye disebut lengkap? Adakah maksud tertentu? Sedang Efraim disebut suku tersendiri? Nah, untuk memahami ini, saya mau jelaskan terlebih dahulu begini. Bahwa Alkitab mencatat ada 12 anak Yakub. Yakub punya 12 anak. Ini daftarnya ya. Daftar 12 anak Yakub yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin. Ini adalah nama 12 anak Yakub. Tetap di dalam daftar ini. Nah, lalu telah terjadi perubahan di dalam urutan atau jumlah dari anak-anak Yakub ini. Ini dimulai ketika Israel dibagi di dalam dibagikan tanah pada zaman Yosua, di mana pada waktu kalau kita lihat daftar ini kan nomor 3 itu ada Lewi, ya. Tapi pada waktu membagi tanah Kanaan, itu orang Lewi tidak dapat tanah. Itu saudara bisa baca sendiri Yosua 13 ayat 33. Suku Lewi itu tinggal di mana kalau dia tidak dapat tanah? Dia tinggal di dalam wilayah 11 suku yang lain. Berarti ada 11 ya. Lalu nomor 11 itu kan Yusuf. Nah, nomor 11 itu Yusuf, tapi kan Yusuf ini sudah mati di Mesir. Sehingga tidak dihitung lagi. Nah, kalau nomor 3 dibuang, Lewi dibuang, lalu Yusuf juga sudah mati, maka kita bisa lihat jumlahnya kan sisa 10 ya. Sisanya 10. Ruben, Simon, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asher, lalu Benyamin. Nah, lalu tapi istilah 12 anak Yakub atau menjadi 12 suku Israel itu sudah istilah teknis, maka harus 12. Nah, sekarang kan tinggal 10. Bagaimana membuat jumlahnya itu tetap menjadi 12? Maka ini kan sudah hilang Lewi, sudah hilang Yusuf. Lalu Yusuf ini kan punya 2 anak, yaitu Efraim dan Manasye. Maka Efraim dan Manasye dimasukkan menjadi suku yang ke-11 dan 12. Sehingga akhirnya 12 suku Israel itu menjadi Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Benyamin, Efraim, Manasye. Sehingga kembali jadi 12. Nah, kalau hitungannya demikian, maka Yusuf sebenarnya mendapat 2 bagian, yaitu Efraim dan Manasye. Yang menjadi persoalan yang saudara tanyakan di dalam bilangan 13, mengapa di dalam ayat 8, coba lihat bilangan 13. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dari suku Efraim, ini kan anaknya Yakub itu. Tapi yang dari suku Efraim. Tapi nggak ada nama Yusuf di situ. Sedangkan ayat 11, dari suku Yusuf, yakni suku Manasye. Mengapa kok nama Manasye dihubungkan dengan Yusuf? Dengan kata-kata dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye. Tapi itu tidak berlaku bagi ayat 8. Harusnya ayat 8 dari suku Yusuf, yakni dari suku Efraim. Tapi Efraim tidak dihubungkan dengan Yusuf. Sedangkan Manasye dihubungkan dengan Yusuf. Nah, ini mengapa? Nah, sebelum menjawab ini, kita perlu ketahui lebih dulu bahwa di tempat yang lain, justru nama Yusuf itu dihubungkan dengan Efraim dan bukan Manasye. Coba kita lihat Yeskiel pasal 37. Saudara lihat ya. Untuk Yusuf, papan Efraim. Maksudnya papannya apa? Kita baca dari atas saja ya. Hai engkau anak manusia, maksudnya Yeskiel, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya. Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim. Berarti Yusuf dihubungkan dengan Efraim, bukan dengan Manasye. Ya, lalu ayat 19. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, mengambil
aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim. Jadi justru Yusufnya itu dihubungkan dengan Efraim, bukan dengan Manasye. Tapi di Bilangan pasal 13 tadi justru terbalik. Efraim disebut sendirian dari suku Efraim, sedangkan untuk Manasye dihubungkan dengan Yusuf dari suku Yusuf, yakni suku Manasye. Mengapa nama Efraim? Harusnya kan ini Efraim tadi ya, dari Yeskiel tadi ya, papan Efraim. Mengapa nama Efraim dikaitkan dengan Yusuf? Sebenarnya si Yusuf itu punya dua anak, Efraim dan Manasye. Tapi sebenarnya anak pertama itu Manasye, anak kedua Efraim. Tapi pada waktu Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya Yusuf, justru berkat kesulungan itu diberikan kepada Efraim, yang adalah anak kedua. Dan bukan kepada Manasye yang adalah anak pertama, yang harusnya mendapatkan hak kesulungan. Jadi ini persis ceritanya kayak Esau dan Yakub. Esau yang harusnya anak pertama justru tidak mendapatkan hak kesulungan. Yakub anak kedua justru mendapat hak kesulungan. Lihat ya, Kejadian 48. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku. Aku tahu. Dia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Jadi, Efraim itulah yang mendapatkan hak kesulungan. Karena itu kalau nama Yusuf dihubungkan dengan Efraim, itu wajar, ya, itu wajar. Tapi problemnya Bilangan 13 ayat 11, nama Yusuf bukan dihubungkan dengan Efraim, malah dihubungkan dengan Manasye. Ada apa? Nah, terlalu panjang untuk dijelaskan. Tapi para penafsir mengatakan bahwa suku Manasye, para pemimpinnya itu berbuat dosa sedemikian rupa. Dan untuk menunjukkan atau menambah kesan parahnya dosa suku Manasye ini, maka nama Yusuf itu dimasukkan ke dalamnya. Yusuf itu bapak leluhur Manasye. Dan betapa Yusuf itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ditambahkan ke dalam suku Manasye, di mana Manasye dengan para pemimpin suku Manasye yang hidup di dalam dosa begitu parah, maka nama Yusuf diberikan di dalam Manasye untuk menunjukkan bahwa betapa mereka begitu merosot dibandingkan dengan leluhurnya yang begitu mulia, yakni Yusuf. Dengan kata lain, memasukkan nama Yusuf ke dalam nama Manasye itu hanya untuk menunjukkan betapa kontrasnya dan betapa jauhnya, betapa merosotnya moralitas dari para pemimpin suku Manasye dibandingkan dengan leluhur mereka, Yusuf. Saya hitam atau putih? Coklat. Ya. Coklat, pendeta. Kalau saya dikasih duduk atau berdampingan dengan orang negro, saya akan kelihatan, wah, lebih terang, Lebih terang. luar biasa. Iya. Tapi kalau saya dikasih duduk dengan orang Chinese, ya, wah, saya kelihatan begitu gelap. gelapnya. Ya. Jadi gelapnya saya itu akan lebih gelap. Ya, kalau ada pembandingnya yang berlawanan, saya sudah gelap, tapi ditaruh putih di sebelah, saya akan mulai kelihatan gelap. Nah, Yusuf itu orang hebat dengan moralitas yang bagus. Tapi suku Manasye ini adalah jahat. Tapi untuk menunjukkan betapa jahat mereka, dikasih pembandingnya yaitu bapak leluhur mereka, yaitu Yusuf yang punya moralitas yang mulia. Nah, karena itulah tidak biasanya nama Yusuf dihubungkan dengan Manasye, biasanya dengan Efraim. Tapi karena kasus ini, makanya Yusuf dimasukkan di sana. Ya, begitu penjelasannya.
Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.